Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Minggu 24 Mei 2026. Bagaimana cara mengumpulkan uang? 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Penggalangan dana untuk mendukung para pelayan penganut hari Sabat menjadi isu utama pada pertengahan tahun 1850-an. Samuel H. Rhodes dari Brookfield, New York, tanpa disadari menjadi pemicu yang mengawali dialog tentang perencanaan dalam memberi. Pada bulan Desember 1856, ia mengirimkan $2 AS ke majalah Review dan memberitahu James White bahwa ia meyakini 1 Korintus 16 ayat 2 mendefinisikan tugasnya. Setiap hari Minggu ia harus menyisihkan uang untuk pekerjaan Tuhan. James White sangat gembira dengan kemungkinan adanya sistem perencanaan seperti itu. Ia menyatakan, kami menyarankan kepada semua orang Kristen untuk mempertimbangkan dengan cermat mengenai ayat ini. Jelas, ini adalah pekerjaan pribadi yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam takut akan Tuhan. Jika setiap orang Advent melakukan seperti yang dilakukan Rhodes, maka perbendaharaan Tuhan akan penuh dengan sarana untuk memajukan pekerjaan demi tujuan kebenaran yang mulia. 3 minggu kemudian, seorang individu lain mengirimkan uang ke kantor majalah Review dengan mengutip ayat yang sama. James White mencatat bahwa tidak ada sistem perencanaan yang lebih baik yang dapat dirancang daripada yang diperkenalkan oleh Rasul. Pegang teguh itu, tantangnya kepada para pembacanya. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh sejarawan Brian Strayer, mereka tidak berpegang teguh. Akibatnya, pada bulan April 1858, White menulis bahwa keputusasaan yang berulang-ulang membuat sedih dan mematahkan semangat para pendeta kita. Beberapa pindah dengan harapan akan didukung oleh saudara-saudara mereka, tetapi saudara-saudara mereka sering gagal melakukan tugas mereka. Itulah sebabnya beberapa pendeta terpuruk dan jatuh miskin, kesehatannya memburuk dan dilingkupi keputusasaan. Saat itu, James White yang agak putus asa juga mengemukakan rencana kedua untuk meringankan masalah tersebut. Mendesak orang-orang percaya untuk mengirimkan sejumlah uang yang setara dengan pajak tahunan yang mereka berikan kepada negara. Strayer mencatat, tetapi jika orang Advent terbukti enggan untuk mengadopsi rancangan dalam 1 Korintus 16, maka mereka tampaknya akan lebih ragu-ragu lagi untuk mengikuti rencana pajak untuk gereja. 3 minggu kemudian, James White mencatat bahwa iblis bersukacita karena tidak ada program yang berhasil dalam membiayai gereja. Di tengah pergolakan masalah yang tak kunjung usai, pada musim semi tahun 1858, jemaat Battle Creek, Michigan membentuk kelompok pengkajian untuk mencari rancangan sesuai Alkitab guna mendukung pelayanan. Dengan pimpinan J.N. Andrews, kelompok tersebut mengembangkan konsep yang kemudian diterima pada awal tahun 1859. Terkadang kita lupa bagaimana para pendahulu kita berjuang menghadapi masalah yang saat ini tidak lagi mengkhawatirkan kita. Kenyataannya adalah bahwa kita berdiri di atas pundak mereka, setiap hari mengambil manfaat dari pergumulan dan solusi yang mereka temukan. Kita harus belajar dari perjuangan mereka. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan dan kegigihan para pendahulu kami. Tolong kami untuk tidak pernah menganggap remeh apa yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Kami bersiap untuk melakukan aktivitas kami hari ini. Kami percaya Engkau pimpin kami. Berkat Tuhan selalu menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silahkan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.